Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat kembali lagi di mata kuliah Desain Komunikasi Visual bersama saya Muhammad Lutfi Habibi atau biasa dipanggil Pak Habibi. Oke, masih ingat teman-teman, beberapa waktu lalu kita sudah mempelajari materi-materi tentang pengertian DKV, kemudian sejarah DKV, unsur DKV, prinsip DKV, dan sekarang kita masuk pada materi berikutnya yaitu tipografi. Nah, kenapa sih kok ketika belajar desain, ketika belajar membuat desain karya komunikasi visual itu penting sekali belajar atau mengetahui tipografi ini? Pernah nggak sih teman-teman mendengar apa itu tipografi? Huruf, bentuk-bentuk tulisan, tipe huruf, font, dan lain sebagainya ya. Terus kenapa sih ketika membuat desain itu kita perlu belajar tipografi? Coba deh perhatikan gambar berikut. Nah, langsung kenapa kok langsung meringis? Coba, ini ada gambar rumah kos-kosan. Mau nggak ngekos di sini? Ya. Kenapa kok nggak mau? Padahal kan kos mahasiswa pada umumnya. Apa yang membuat kalian nggak mau ngekos di sini? Kenapa kok seram? Nah, tulisan mempengaruhi apa yang diterima oleh audiens atau orang yang melihatnya. Meskipun rumahnya bagus, rumahnya tampak normal, tapi pemilihan typeface atau tipografi yang keliru bisa membuat kesan yang berbeda. Jadi itulah pentingnya kenapa kalian harus belajar tipografi dalam membuat sebuah desain komunikasi visual. Ini kan sebenarnya komunikasi visual. Saya pengen mempromosikan rumah ini agar bisa dihuni oleh anak kos. Itu kan. Tapi kalau tulisannya kayak gini, nggak mau kan kalian kos di sini. Nah, itu pentingnya belajar tipografi dalam DKV. Ya, lanjut. Nah, next ya. Selain itu, yang itu case kita sehari-hari ya, case kita sehari-hari nyari kos-kosan dilihat dari tadi mempertimbangkan dari bentuk hurufnya ya. Ternyata sehari-hari bisa nemuin seperti itu. Nah, ini yang kita tarik lagi. Kenapa sih tipografi itu penting? Oke, ini iklan apa? Iklan iPhone. Saya mau tanya ke teman-teman, kalau lihat iklan iPhone yang seperti ini, bagaimana perasaan teman-teman? Melihatnya bagaimana sih? Melihat barang iPhone itu keren, mahal, apalagi? Elegan, eksklusif, apalagi? Oke, sekarang bandingkan dengan sebelahnya. Kerasa beda nggak sih? Nah, kalau yang sebelah sini bagaimana? iPhone-nya jadi memiliki sifat yang kayak gimana? Lebih elegan, lebih apa lagi? Eksklusif. Kalau lebih modern, setuju. Lebih futuristik, setuju. Lebih canggih, setuju. Lebih cocok yang mana kira-kira? Ini atau yang ini? Yang kanan. Loh, tadi yang sini. Nah, jawaban yang benar, ini yang bukan jawaban ya, yang dipakai oleh iPhone, oleh Apple sendiri untuk mempromosikan produk mereka adalah yang sebelah kanan, karena iPhone tidak mau mempromosikan produknya sebagai barang yang klasik, anggun, elegan, no. Tapi Apple melalui iPhone ingin mempromosikan bahwa produknya canggih, modern, futuristik, simple, kekinian, itu yang mau disampaikan. Tipografi sendiri adalah ilmu tentang, ya gampangnya ilmu tentang huruf ya. Nah, banyak sekali yang harus anatomi yang harus diketahui ya. Tapi nggak perlu hafal semua, cukup satu anatomi saja yang perlu teman-teman hafalkan, yaitu adalah serif saja. Ini yang paling penting untuk dihafal oleh teman-teman DKV ini ya, pada level intermediate. Tentu serif sendiri menjadi sebuah keluarga tipografi ya, keluarga typeface. Yang pertama adalah typeface jenis serif. Bisa merasakan, bisa dilihat ya bagaimana kesannya. Kemudian, saya kasih satu lagi pembandingnya.
sans serif. Bisa tahu perasaannya gimana melihatnya? Oke. Serif apa yang kalian rasakan? Klasik. Terus apa lagi? Sering lihat di mana? Di koran, di majalah, media cetak, di mana lagi? Majalah, media cetak, tugas karya tulis, ya enggak? Kesannya berarti formal, klasik, elegan, apalagi ya? Nah, identiknya dengan zaman dulu. Nah, sedangkan di sini sans serif lebih modern, canggih, futuristik. Sering lihat di mana? Nah, kalau berkaitan dengan modern itu apa? Canggih itu apa? Identiknya dengan sosial media itu apa? Teknologi atau barang-barang elektronik. Kalau nggak percaya coba kalian kalau pulang nanti dicek kardus HP kalian, pasti 100% saya yakin hurufnya pasti sans serif. Karena apa? Masih ingat tadi? Sans serif itu lebih menekankan pada modern. Oke. Kemudian ini penelitian dari Berin, Dugosov dan kawan-kawan sudah melakukan penelitian bahwa ketika para audiens itu diberi buah instruksi untuk membaca huruf serif dan sans serif, ternyata huruf sans serif itu yang lebih cepat terbaca ya. Nah, itu sudah ada penelitiannya ya. Jadi huruf yang kesannya tadi modern, elegan, modern, futuristik, canggih itu ternyata juga lebih cepat untuk bisa membacanya ya. Ini penelitian yang sudah dilakukan oleh Dugosov dan teman-temannya. Next, nah tadi sudah ada jenis huruf serif dan sans serif. Nah, berikutnya ada tipe script. Nah, script ini mirip apa coba? Nah, goresan tangan ya, mau itu bentuknya kuas, pena, nah, itu script ya. Script ini juga muncul ketika era modern, di mana ketika sudah ada serif dan sans serif, orang sudah kangen ya, sudah modern nih, udah ngetik di laptop atau di komputer. Nah, mereka kangen dengan jenis-jenis huruf yang mirip tulisan tangan, jadinya muncul huruf script ini. Nah, karena mereka kangen, nah jadinya huruf-huruf script ini gimana rasanya kalau dilihat? Penuh dengan apa? Penuh dengan memori, penuh dengan kenangan-kenangan yang indah ya. Nah, makanya kalau teman-teman lihat ya warung kopi itu biasanya pakai huruf kayak gini kan? Nah, kenapa? Kopi, kenangan, janji jiwa itu kan karena untuk menonjolkan apa? Nah, kesan ada memori, kenangan indah ketika mereka ngopi di situ. Nah, makanya mereka menggunakan jenis-jenis huruf script. Nah, itu ya. Next ada lagi jenis huruf atau typeface dekoratif. Bentuknya sangat-sangat unik ya. Ada yang rumit, ada yang sangat artsy, sangat nyeni banget ya. Ini tujuannya apa sih dekoratif ini? Murni hanya untuk ekspresi ya. Dan digunakan mutlak hanya boleh untuk judul, titik, tidak boleh untuk body text, untuk paragraf-paragraf tidak boleh. Hanya untuk judul. Misalnya sebuah poster, judulnya ini ya sudah, keterangan-keterangan di bawahnya pakailah sans serif atau serif, tidak boleh menggunakan dekoratif. Karena kalau sebuah paragraf menggunakan dekoratif nggak bakal terbaca ya. Oke. Next, berikutnya. Nah, contohnya bagaimana sih? Nah, ini misalnya ya, kalau kita di negara Indonesia kan ada banyak ini ya, ada banyak beberapa 6 kepercayaan ya. Biasanya kalau kita ke mall tiap mau lebaran, wah dekorasinya, tim desainernya pasti menggunakan typeface dekoratif. Begitu juga dengan ketika mau Natal, sama mereka mendekor dengan desain-desain yang lekat dengan nuansa Natal ya. Nah, untuk mendekor itu pun juga jangan lupa kalau misalnya nanti teman-teman bergerak di bidang kreatif ya, agensi untuk menghandle sebuah visual branding sebuah ini ya, misalnya sebuah pusat perbelanjaan nih mau di branding Idul Fitri, nah, jangan menggunakan ya salah server ya teman-teman ya. Jadi ingat keberagaman agama di Indonesia itu harus harus peka ya identiknya ya. Misalnya Idul Fitri identiknya dengan apa, kemudian Christmas atau Natal identiknya dengan apa, warna dan juga tipografinya. Karena Idul Fitri itu biasanya menggunakan typeface-nya yang agak-agak ini ya, bentuknya Arabic style ya. Sedangkan ini pakai menggunakan yang dengan script ya.
Nah itu contoh penggunaannya kalau nanti teman-teman bergerak di industri kreatif dan berhadapan dengan situasi yang mana itu untuk perayaan hari besar keagamaan. Nah, yuk sekarang saya mau ajak nih teman-teman, kalian kan sudah melihat tadi ya, sudah bisa mengenal ada typeface jenis sans serif, sans serif, script dan juga dekoratif. Nah, sekarang akan saya tes teman-teman, saya ajak untuk menganalisis apa saja typeface dan kepribadiannya, atau saya minta tolong teman-teman untuk mengecek typeface mana yang kira-kira cocok dan sesuai dengan kepribadiannya. Oke, yang pertama, bayi lucu, kira-kira mana nih, kanan atau kiri? Kiri. Kenapa kok yang kanan? Ya, bayi lucu identiknya dengan hal-hal yang dia yang tidak tajam, tidak banyak lekukan, jadi dia yang lembut ya. Jadi jawabannya yang kiri. Berikutnya, Europe. Kira-kira mana nih, kanan atau kiri? Kanan. Kenapa kok nggak yang kiri? Nah, lebih oriental ya, lebih Asia, dan sedangkan ini identiknya dengan jenis huruf yang ada atau lazim di Eropa. Ini ada apa namanya? Ada serifnya ya, karena serif lahirnya di tanah Eropa ya. Berikutnya, mana nih? Kenapa kok kenangan indahnya yang enggak yang ini? Kayak kriminal. Wah, kayak kriminal ya. Ini kayak lebih menggunakan script itu kan lebih apa tadi? Lebih memori, lebih menghasilkan kenangan karena dia mirip dengan tulisan tangan. Kalau ini kan kayak dipilok ya. Wah, ini lebih kenangan ketika perang ya daripada kenangan ketika bersama dirinya ya. Nah, berikutnya, cerita seram. Nah, mudah ya. Nah, identiknya dengan apa nih, berdarah-darah ya. Kalau ini cocoknya buat apa? Cerita apa? Nah, cerita lucu ya, komik-komik, cerita cergam, itu cocoknya pakai ini. Nah, yuk berikutnya kita tingkatkan levelnya ya. Nah, yang mana nih yang modern? Kanan. Wih, goyah. Oke. Ya, benar sekali. Berikutnya. Kanan apa kiri? Yang kiri, ada yang kanan. Nah, oke. Berikutnya, kiri atau kanan? Kiri. Ada yang kanan? Ya, betul, yang kiri ya. Terakhir. Gadget canggih. Kiri. Nah, udah jago ya semuanya ya. Kenapa sih kok yang modern milih yang ini? Kenapa yang apa tadi? Hah? Nah, ada atau tidaknya serif ya. Kalau modern tadi makanya futuristik canggih itu pakailah sans serif. Kalau yang menggunakan serif itu biasanya yang jadul-jadul ya, klasik, formal, elegan, anggun, biasanya menggunakan yang serif. Nah itu ya. Jadi apa kesimpulannya tadi? Serif untuk yang klasik, anggun, formal, sans serif yang modern, futuristik, script yang sifatnya memori, zaman dulu kenangan-kenangan yang indah atau bisa dibilang lebih feminim ya. Nah, kalau dekoratif dia untuk keperluan ekspresi seni ya, untuk judul poster saja ya. Nah, itu kesimpulannya. Nah, berikutnya teman-teman sudah jago nih ya tadi ya. Nah, sekarang kan saya kasih tugas ya. Buatlah iklan layanan masyarakat bertema isu sosial Yogyakarta dengan memperhatikan detail berupa unsur DKV, prinsip DKV, serta tipografinya. Nah, kalau Jogjatim gimana nih? Identiknya apa tipografinya? Isu sosialnya apa nih? Kemudian bagaimana nanti menerapkan prinsip-prinsip dalam menata visual-visual tersebut. Oke, paham ya? Oke, dikumpulkan minggu depan akan kita review. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan? Oke, cukup. Kalau sudah cukup, selamat mengerjakan. Kalian boleh langsung kerja habis ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.